Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah pengajian di Masjid Al-Imam Syafi'i yang semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, di majelis ilmu ini, menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita, yang artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bacakan dua buah hadis dari kitab Ahaditsu Islahil Qulub. Hadis yang pertama, para jamaah sekalian, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma kana yaumu Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Pada saat hari peperangan Hunain, Nabi mengutamakan sebagian manusia dalam pembagian harta rampasan perang. Fa'ata al-Aqra ibn Habisin mi'atan minal ibili. Nabi memberikan Al-Aqra bin Habis 100 ekor onta. Wa'ata Uwainata misla dhalik. Begitu pula Nabi memberikan Uwainah semisal itu, 100 ekor onta. Wa'ata unasan min asyrafil arabi wa atharahum yawma idzin fil qismah. Nabi juga memberikan orang-orang lain dari kalangan pembesar-pembesar bangsa Arab. Pada hari itu Nabi memberikan bagian lebih kepada mereka dari harta rampasan perang. Faqala rajulun, ada seseorang menimpali dari perbuatan Nabi ini. Wallahi inna hadhihi laqismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Kata orang ini, demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak ada keadilannya dan tidak ada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala faqultu, lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku akan kabarkan perkataan orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan pada saat orang ini mengatakan perkataan seperti ini, Nabi tidak hadir di hadapan orang ini. Qala fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Lalu Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi dan mengabarkan apa yang diucapkan oleh orang itu. Qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Pada saat Nabi mendengar ucapan orang ini, berubahlah wajah beliau memerah, menahan amarah. Thumma qala, lantas Nabi mengatakan, faman ya'dilu in lam ya'dilillah wa rasuluh. Lantas siapa lagi yang akan adil jika Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Qala thumma qala, lalu Nabi melanjutkan, yarhamullahu Musa
qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Allah merahmati Musa, dia diganggu dengan yang lebih parah dari yang ini, namun ia bersikap sabar. Dari hadis pertama ini para jamaah sekalian, bagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang sikap Nabi Musa pada saat beliau mengalami perkataan yang tidak mengenakkan. Karena kalau perbuatan Nabi itu sudah jelas, itu adalah sebuah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengganggu ataupun menggugat apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, hina qala laha ahlul ifki ma qalu fabarra'aha Allah. Pada saat orang-orang munafik menghembuskan berita bohong tentang jati diri beliau, hal mana beliau dituduhkan berbuat tidak senonoh, berbuat serong, namun Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau. Wa fihi qala an-nabiy, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah, jika engkau tidak bersalah maka nanti Allah akan mengatakan engkau tidak bersalah. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih, namun jika engkau benar-benar melakukan sebuah dosa maka beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu inni wallahi la ajidu mathalan illa Aba Yusuf. Aisyah mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak menjumpai sebuah permisalan selain apa yang diucapkan oleh bapaknya Yusuf, yaitu Nabi Yakub, yang disebutkan dalam surat Yusuf. Nabi Yakub mengatakan, fasabrun jamil, sungguh kesabaran itu sesuatu yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, hanya kepada Allah tempat minta perlindungan dari apa yang kalian katakan. Wa anzalallahu innal ladzina ja'u bil ifki, lalu Allah menurunkan ayat untuk membebaskan tuduhan terhadap Aisyah, yaitu dalam surat An-Nur sebanyak 10 ayat. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kata Syekh di sini para jamaah sekalian? Hadza naw'un min anwa'is sabri wa majalun min majalatihi ala wa huwa as-sabru ala adza al-khalqi. Ini sebuah jenis dari jenis-jenis sikap kesabaran seseorang. Bagaimana seseorang bersikap dari gangguan orang lain, dari gangguan makhluk lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan muji Rabbmu, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Intinya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan sikap sabar, tentang keutamaan orang-orang yang memiliki sifat sabar. Sebagaimana kita ketahui para jamaah sekalian, kita ini makhluk sosial.
Tidak bisa tidak, kita harus bersinggungan dengan orang lain, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kita, sebagaimana kita ketahui bersama, manusia itu macam-macam, beda-beda, tidak sama, tidak satu jenis. Dari sisi akhlak, dari sisi tabiat mereka, dari sisi sikap-sikap mereka. Maka harus kita tanamkan bahwasanya kita tidak akan pernah selamat dari gangguan orang lain. Fayambaghi lil muslim an yakuna mutahalliyan bisabri. Oleh karena itu selayaknya seorang muslim beliau berakhlak dengan sifat sabar. Liya'dhuma bidzalika ajruhu indallah, agar pahala sabarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang berinteraksi, bersosialisasi dengan manusia lain, wa yasbiru ala adahum, dia sabar atas gangguan mereka, a'zamu ajran minal mu'min, lebih besar pahala yang akan ia dapatkan dari seorang mukmin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, dari seorang mukmin lain yang tidak mau gaul dengan orang lain dan dia tidak sabar atas gangguan orang lain. Lalu kemudian di sini para ulama menjabarkan keistimewaan sifat sabar. Dan beliau, para ulama juga, para jamaah sekalian, memerinci apa-apa yang menjadi sebab kita bisa bersifat sabar, memiliki kesabaran. Di antara risalah yang bermanfaat yang ditulis oleh para ulama, yaitu risalah kepunyaan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah risalah beliau berjudul Qa'idatun fi Sabri, kaidah dalam sabar. Di sini Syekh Abdul Razak menyampaikan ada 20 kaidah yang membantu kita untuk menetapi sikap sabar ini, para jamaah sekalian. Kita akan bacakan satu persatu, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa yu'inu al-'abda ala hadha as-sabri iddatu asya', kiat-kiat yang membantu seseorang untuk bersikap sabar ada beberapa hal. Ahaduha an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Harus dia tahu benar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan hamba-hamba, harakatihim, menciptakan perbuatan mereka dari sisi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, wasakanatihim, adapun pada saat mereka tidak beraktivitas, wa iradatihim, Allah juga menciptakan keinginan-keinginan mereka. Fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi. Sebaliknya apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Fala yataharraku fil alam al-ulwi wasufli dzarrah illa bi iznih wa masyiatih. Tidak ada yang bergerak di alam atas ataupun di alam bawah ini satu gerakan sekecil apapun kecuali atas izin Allah dan kehendak Allah.
Fal ibadu alah. Seorang hamba itu alat dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila alladhi sallatahum 'alaik wa la tanzur ila fi'lihim bik tastarih min al-hammi wal gham. Oleh karena itu, lihatlah oleh kita, kata beliau, kepada zat yang menggerakkan mereka sehingga mereka bisa mengganggu kita. Tapi Allah yang berkehendak memberikan izin sehingga mereka dapat mengganggu kita. Lihatlah kepada kehendak Allah. Jangan lihat perbuatan mereka terhadap dirimu, kata beliau. Niscaya hatimu akan merasa tenang, jauh dari gundah dan kesedihan. Ini kiat yang pertama. Jadi intinya, apa saja yang kita alami dari gangguan orang lain itu berdasarkan kehendak dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar seseorang tahu benar tentang dosa-dosa dirinya sendiri. Wa anna Allah innama sallatahum alaihi bi dzambih. Apabila ada orang lain mengganggu, maka itu sebabnya gara-gara dosanya sendiri. Kama qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu semua akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian. Sedangkan Allah memaafkan dari kesalahan kalian yang banyak itu. Allah banyak memaafkan kalian, padahal Allah tahu benar kesalahan kalian lebih daripada itu. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dzunubuhu. Jika seseorang tahu benar bahwasanya apa saja yang ia peroleh dari hal-hal yang ia benci, maka sebabnya gara-gara dosanya sendiri. Ishtaghala bitaubah wal istighfar, maka ia akan berusaha sibuk dengan banyak taubat dan banyak minta ampun, istighfar dari dosa-dosa yang gara-gara dosa itu Allah berkehendak menimpakan gangguan orang lain kepada dirinya. Baik orang itu mencela ataupun menghardik, begitu seterusnya. Wa idza ra'aital 'abda yaqau fil nas idza adawhu la yarji'u ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibah haqiqiyah. Sebaliknya, jika engkau melihat seseorang apabila ia diganggu oleh orang lain, kemudian ia bersikap tidak mau introspeksi diri, tidak mau mencela dirinya, tidak mau istighfar, maka ketahuilah, kata beliau, musibah yang ia alami itulah musibah sesungguhnya. Wa idza taba wastaghfara, maka jika ia taubat dan minta ampun, hadza bizunubi, ini sebabnya gara-gara dosaku, sharat fi haqqihi ni'mah, maka gangguan orang ini berubah jadi nikmat para jamaah sekalian. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan sebuah perkataan yang sangat-sangat indah sekali. Apa kata beliau? La yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Seseorang itu harus mengharapkan Allah saja. Wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Seseorang itu tidak takut terhadap sesuatu kecuali takut kepada dosanya sendiri, kata Ali bin Abi Thalib. Ma nazala bala'un illa bi dzambi wa la rufi'a illa bi taubah. Karena itu tidak ada bala yang turun kecuali gara-gara dosa. Tidak ada bala yang diangkat kecuali karena sebab taubat. Ini cara yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, dalam
rangka kita memaksimalkan jiwa kita untuk terus bersabar para jamaah sekalian. Yang ketiga kata beliau, an yashhada al-'abdu husna thawab alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Hamba itu harus tahu benar pada dirinya tentang apa? Ganjaran yang bagus, yang baik yang Allah janjikan kepada dirinya apabila ia memaafkan dan sabar. Sebagaimana Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan buruk itu tidak lain buruk juga. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, ingin berdamai, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dalam surat Asy-Syura. Tatkala seseorang, para jamaah sekalian, kata beliau di sini, mereka bersikap dari gangguan manusia ada 3 jenis. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqih. Dia zalim, ingin membalas gangguan orang lain, tapi melebihi kadar dari yang semestinya, maka dia menjadi orang yang zalim. Wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqih. Ada yang membalas pas-pasan sesuai dengan gangguan yang ia terima. Golongan yang ketiga, wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqah. Orang yang baik, orang yang berbuat ihsan, memaafkan dan mengabaikan haknya. Di ayat ini dalam surat Asy-Syura Allah menyebutkan 3 golongan ini. Orang yang zalim, orang yang pertengahan, orang yang pemaaf. Yang pertama, orang yang mengambil haknya dari gangguan orang lain ini pas-pasan. Kemudian orang yang zalim, kemudian orang yang berbuat ihsan. Harus kita ingat, kata beliau di sini, apa? Pada hari kiamat nanti akan diseru. Siapa yang diseru, dipanggil? Ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Berdiri orang yang ganjarannya wajib ia terima saat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sabar di dunia ini dari gangguan orang lain dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ganjaran Allah kita terima pasti di akhirat kelak, para jamaah sekalian. Fala yakum illa man 'afa wa aslah. Maka pada saat dipanggil di akhirat nanti, tidak ada yang berdiri untuk menerima pahala sabarnya kecuali orang yang memaafkan, orang yang berdamai. Wa idza syahida ma'a dzalika fautal ajri bintiqam wal istifa. Maka amat-amat rugi apabila ia mengambil haknya di dunia ini dengan terburu-buru, dengan balas dendam. Oleh karena itu orang yang sabar, orang yang berdamai, karena ia mengharapkan ganjaran nanti di akhirat, maka sabar itu dan memaafkan itu mudah baginya, karena untungnya nanti akan ia dapatkan. Yang keempat, para jamaah sekalian, an yashhada annahu idza 'afa wa ahsana awrasahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqahi minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradati syarr. Dia harus tahu benar jika ia memaafkan dan berbuat baik, itu menelurkan, menghasilkan selamatnya hati dia untuk saudara-saudaranya dan bersihnya hatinya dari gish, kotoran, tipu daya hati, dan juga hatinya bersih dari sifat pendendam dan menginginkan keburukan bagi orang lain. Makanya ia dapatkan apa?
manisnya sifat pemaaf. Tidak ada yang bertambah untuk orang pemaaf ini kecuali manfaat dari lezat hati yang ia dapatkan dalam jiwanya. Cepat atau lambat, manfaat yang ia peroleh gara-gara ingin membalas di dunia ini tidak seberapa daripada ia mendapatkan ketenangan hati, kesucian hati, para jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Orang yang ihsan ini selain dia seorang muslim, dia seorang mukmin, dia juga seorang muhsin gara-gara apa? Islamnya bagus, mukminnya bagus. Jadi ia termasuk orang-orang yang langka. Orang muslim banyak, orang mukmin banyak, tetapi orang muhsin ini jarang dan sedikit para jamaah sekalian. Makanya Allah menyukai orang-orang muhsin. Makanya Allah menyukainya dia. Maka keadaan orang yang seperti ini tidak membalas gangguan orang lain dengan cara apa? Berusaha mensucikan dirinya, membersihkan hatinya, maka ia akan diganti lebih berkali-kali lipat dari apa yang ia terima di dunia ini para jamaah sekalian. Makanya ia bergembira dengan apa? Kenikmatan yang Allah ia terima karena Allah mencintai dirinya, yaitu orang-orang yang ihsan ini. Maka hatinya terus enjoy, santai, tidak gundah ataupun gulana, sedih, kusut, masam, begitu seterusnya, yang mendandakan hati yang kotor, hati yang keruh. Yang kelima, an ya'lama annahu man taqama ahadun qattu li nafsi illa awrasahu dzalika dhullan yajiduhu fi nafsi. Untuk diketahui secara baik dan benar para jamaah sekalian, apabila seseorang balas dendam gara-gara ingin memperturutkan hawa nafsunya, itu menyebabkan kehinaan untuk dirinya sendiri, kehinaan di jiwanya para jamaah sekalian. Sebaliknya, apabila ia memaafkan, Allah akan memuliakan dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan hal ini, hal mana beliau bersabda, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kedudukan seorang hamba gara-gara ia mudah memaafkan, kecuali Allah menambah pada dirinya kemuliaan. Makanya kemuliaan yang dihasilkan dari sifat memaafkan lebih ia cintai, ia prioritaskan daripada balas dendam, dan lebih bermanfaat dan lebih mulia daripada manfaat yang ia dapatkan dari hasil balas dendamnya. Ini adalah kemuliaan dari hasil balas dendam. Secara zahir oke, mulia, menang, merasa menang, tetapi secara zahir saja. Namun secara batin kehinaan para jamaah sekalian. Makanya orang yang memaafkan, orang yang berdamai, zahir batin ia dapatkan sebuah kemuliaan. Ini kata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang keenam para jamaah sekalian, di antara faidah-faidah yang besar yang didapatkan oleh orang yang mudah memaafkan orang lain, ia tahu benar bahwasanya al-jaza itu, apa jaza? Ganjaran itu sesuai dengan amalan, sesuai dengan perbuatan. Sedangkan kita sendiri tahu benar tentang siapa diri kita. Begitu kata Syekhul Islam. Ayo, siapa yang merasa diri sendiri ini suci, terbebas dari dosa dan kesalahan? Tidak ada. Siapa yang merasa dirinya tidak zalim? Tidak ada. Kalau merasa ada,
maka hatinya dipertanyakan. Jadi orang normal, dia merasa banyak dosa, dia zalim. Oleh karena itu, orang yang memaafkan orang lain, ganjarannya Allah akan memaafkan dia. Dan ia tahu banyak dosa yang ia miliki, makanya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu. Karena ia tahu benar, apabila ia memaafkan orang lain dan berbuat baik terhadap orang yang mengganggu dirinya, itu adalah sebagai sebab Allah akan mengganjar dirinya sesuai dengan maaf yang ia berikan, sesuai dengan kebaikan ia keluarkan. Maka ia akan bersifat memaafkan, memberikan kelonggaran, berbuat baik, karena ia tahu benar banyak dosa. Kalau saya memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Maka ia mudah untuk memaafkan dan bersikap sabar. Para jamaah sekalian, ini manfaat yang diambil oleh orang yang punya akal. Karena orang yang tidak punya akal, dia akan merasa tidak punya dosa. Kalau merasa tidak punya dosa, sulit memaafkan, karena ia merasa suci. Begitu. Orang yang berakal pasti ia mengakui banyak dosa, kemudian Allah akan mengampuni dosanya, kecuali kalau ia memaafkan orang lain. Yang ketujuh, an ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalah du'a alaihi zaman wa tafarraqa alaihi qalbi. Orang yang mudah memaafkan, hatinya sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, orang yang ingin balas dendam, hatinya sibuk untuk melakukan berbagai macam cara untuk membalas keinginan hawa nafsunya dalam rangka balas dendam. Jadi hatinya akan tercerai-berai, para jamaah sekalian. Hatinya akan tidak pernah nyatu, tidak pernah tenang, tidur tidak enak, waktunya terbuang percuma, sia-sia. Maka banyak sekali maslahat-maslahat yang tidak ia dapatkan. Maka orang yang memaafkan, waktu ia pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, dan hatinya menjadi tenang, fokus. Begitu. Ini adalah manfaat yang bisa dia dapatkan pada saat ia menerima musibah, gangguan dari orang lain. Apabila ia memaafkan dan jisimnya, anggota badannya menjadi sehat seperti itu, dibanding kalau dia membalas dendam. Jadi poin yang ketujuh ini, waktunya berkah orang yang memaafkan ini. Hatinya fokus untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Yang kedelapan, para jamaah sekalian, annantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi wantiqamahu laha fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qam. Orang yang suka balas dendam itu pada hakikatnya ia memenuhi jiwanya sendiri, jiwa yang buruk, para jamaah sekalian. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam untuk kepentingan pribadi beliau, tidak pernah. Untuk jiwa beliau tidak pernah. Fa idza kana hadza khairu khalqillah wa akramahum 'ala Allah lam yamtakim li nafsihi. Jika begini keadaan makhluk yang paling terbaik, makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membalas untuk kepentingan dirinya, ma'ana adahu adallah,
Padahal kita tahu barang siapa yang mengganggu Rasulullah sama halnya ia mengganggu Allah. Wa yata'allaqu bihi hubuddin. Mengganggu Rasul itu berkenaan dengan agama para jamaah sekalian. Sedangkan jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jiwa yang termulia, jiwa yang paling bersih, yang paling baik, yang paling jauh dari sifat tercela dan paling berhak memiliki sifat yang mulia. Apa sikap beliau pada saat diganggu oleh orang lain? Tidak pernah beliau balas, kecuali berkenaan dengan haknya Allah, berkenaan dengan haknya agama Islam. Kalau untuk diri pribadi beliau tidak pernah beliau balas. Siapa kita dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa bima fihi min asy-syurur wal 'uyub. Kita tahu persis bahwasanya kita ini banyak dosa dan banyak aib para jamaah sekalian. Oleh karena itu, orang yang tahu diri para jamaah sekalian, hatinya tidak bisa disamakan dengan orang yang rendah tingkatannya. Jadi kalau ia tahu diri dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan pernah membalas untuk jiwanya, karena Rasul sendiri tidak pernah membalas untuk diri beliau sendiri. Hatinya tidak memiliki rasa ataupun nilai dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia mudah memaafkan. Satu lagi para jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian pekan depan. In uziya ala ma fa'ala lillah aw ala ma umira bihi min ta'ati wa nuhiya anhu min ma'siyati wajaba alaihi sabru wa lam yakun lahu al-intiqam. Jika ia diganggu para jamaah sekalian, sedangkan ia beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya ia berbuat sabar karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad uziya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Kalau ia diganggu, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma kana al-mujahidun, mujahid para jamaah sekalian, di mana mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, darah mereka mengucur, harta benda mereka habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi kalau mereka terbunuh, orang yang membunuhnya itu tidak dibunuh juga. Kalau harta mereka dirampas, sudah dibiarkan di dunia. Tetapi para jamaah sekalian, Allah membeli jiwa-jiwa mereka ini, membeli harta-harta mereka. Jadi harga itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harga yang sesungguhnya, bukan harga yang dimiliki oleh makhluk para jamaah sekalian. Makanya orang yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka, harta mereka, harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita tahu kita berada di atas kebenaran, mendapatkan gangguan dari orang lain para jamaah sekalian, kita lepas gangguan orang lain ini, kita mengharapkan harga yang sesungguhnya, yang tidak lain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bandingan harga dari Allah dengan harga dari selain Allah tidak ada bandingannya sama sekali. Oleh karena itu kata beliau di sini, barang siapa yang kehilangan di jalan Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, barang siapa yang diganggu oleh orang lain padahal ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala,
koreksi diri sendiri dulu. Kenapa saya diganggu? Padahal saya berada di atas kebenaran. Padahal saya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang seharusnya para jamaah sekalian. Jangan-jangan amalan kita ini terkotori, ternodai dengan niat-niat yang tidak-tidak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah sekalian, ada 9 poin yang kita dapatkan pada malam hari ini. Masih ada sisa. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana kiat-kiat kita bersikap sabar dari gangguan orang lain. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk tiang pribadi, untuk saya pribadi, dan bisa menambah semangat kita dalam rangka menuntut ilmu syariat ini. Bagaimanapun kadarnya, sekecil apapun, kalau itu menambah keimanan, maka menandakan Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.